pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu adalah khutbah dari Al Ustad Tatan Santana. Oh, Santana. Bahwa sudah tempat, saya persilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dikarenakan ini masih berada di dalam suasana Syawal, tepatnya tanggal 14 Syawal tahun 1446 Hijriah, maka izinkan saya menyampaikan Id Mubarak teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua amaliyah kita di bulan Ramadan akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selama kurang lebih 29 hari di bulan Ramadan yang lalu, kita semua telah melewati berbagai macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita merasakan betul bagaimana atmosfer Ramadan itu membuat diri kita semua menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah jauh lebih dekat dan lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, ketika kita selesai melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka ada pertanyaan penting yang sesungguhnya harus bisa kita jawab bersama. Pertanyaan itu adalah, apakah kemudian berbagai macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan telah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa? Tentu sejak kecil kita diajarkan oleh para asatid dan para masyayikh kita bahwa salah satu tujuan pensyariatan ibadah saum adalah membentuk kepribadian yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah itu, ibu dan bapak, menghadirkan ibadah saum tiada lain dan tiada bukan agar kemudian bisa menjadi wasail bagi kita, agar kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian selepas kita melaksanakan ibadah saum, sudahkah kita menjadi pribadi yang bertakwa? Saya cukup khawatir, jangan-jangan belasan bahkan puluhan saum yang sudah kita lewati itu ternyata tidak mengantarkan kita kemana-mana, kecuali pada rasa lapar dan haus. Seharusnya sebuah negeri yang kemudian dihuni oleh mayoritas muslim, yang saumnya tidak hanya belasan kali tapi juga sudah puluhan kali, semestinya republik ini atau bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih diberkahi. Tapi kita semua merasakan, jangankan di luar bulan suci Ramadan,
Ramadan yang terakhir ini bagi saya secara pribadi adalah Ramadan yang paling penuh dengan kejutan. Di awal Ramadan tiba-tiba kita dikejutkan dengan isu dicampurnya Pertamax. Sehingga kemudian ada bahasa Pertamax itu Pertalite yang tidak ngantri. Merugikan negara hampir mencapai 1.000 triliun. Yang kedua, kita semua kemudian sama-sama digegerkan dengan berita kualitas emas yang dibuat oleh PT Antam. Tidak hanya itu, kita sebagai masyarakat Jawa Barat juga sama-sama dikejutkan dengan berita korupsi dan bahkan berita yang jauh lebih menghebohkan ketimbang itu yang kemudian menerpa mantan pimpinan Provinsi Jawa Barat. Tentu ini semua adalah hal-hal yang kemudian harus diakui mengganggu ketenangan kita. Padahal kalau kemudian kita saumnya benar, bangsa ini saumnya benar, maka kita akan menjadi bangsa yang bertakwa. Dan kalau kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang bertakwa, maka janji Allah di dalam Al-Quran akan terbukti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Sebuah kawasan yang penduduknya, ahlul qura'nya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangsa itu akan kemudian dihujani dengan berkah dari langit dan dari bumi. Oleh sebab itu hari ini mari kita sama-sama mengukur dengan ukuran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sudahkah kita menjadi pribadi yang bertakwa? Dalam Al-Quran itu, ciri orang bertakwa itu dituliskan secara spesifik. Salah satunya dalam bentuk ayat, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pengen ngecek saumnya itu kemarin sukses apa tidak, mengantarkan diri kita jadi pribadi yang bertakwa atau tidak, maka pakai ukuran ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, rengsesau, beresau. Apakah kemudian kita menjadi pribadi yang lebih dermawan di kala lapang, di kala sempit, ataukah tidak? Ibu dan bapak, izinkan saya menyampaikan, bangsa ini, Bu, 3 tahun berturut-turut menjadi bangsa dengan generosity index paling bagus di dunia. Apa yang dimaksud dengan generosity index? Itu indeks kedermawanan. Jadi di dunia itu ada yang disebut dengan World Giving Index, indeks kedermawanan. Semua negara diriset, Bu. Sekarang menurut PBB jumlah negara itu di dunia yang tercatat itu 195 negara. Dari 195 negara, ternyata negara kita itu menempati ranking pertama sebagai negara paling dermawan. Ternyata di balik wajah-wajah kita yang menyimpan masalah ini, punten, yang masih mikirin utang, beres kamari lebaran, ternyata bangsa kita itu termasuk bangsa yang sangat dermawan. Dan mohon maaf, kalimat saya barusan itu kalimat yang bisa ibu bapak konfirmasi ketika saya katakan di balik wajah-wajah kita yang bermasalah. Bayangkan Pak, Bu, kemarin saya membaca hasil laporan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Ternyata menjelang Ramadan, pinjol itu, pinjaman online, itu lalu kemudian mengeluarkan pinjaman untuk warga Indonesia yang pengen berlebaran, angkanya menyentuh angka 68,7 triliun. Jadi seueur anu boboran artosna hasil ngutang. Tapi si gana orang dia mah henteu nyabunya. Mudah-mudahan mah teu sanes teu bentennya. Gitu. Jadi ternyata bangsa kita ini adalah bangsa yang dermawan. Dan karena kedermawanannya, maka bangsa ini pernah menorehkan beberapa
catatan peradaban yang luar biasa gemilang. Saya sampaikan aja ya Pak Bu, biar kita teh bangga jadi umat Islam. Karena saya itu acap kali menemukan ada orang yang tidak bangga dengan kebermuslimannya di Indonesia. Nih saya kasih fakta, biar Bapak Ibu bangga sebagai seorang muslim. Bapak Ibu tahu Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Satu hari setelah kemerdekaan, bangsa ini bikin konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada visi republik. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangin Ibu dan Bapak, Republik Indonesia baru punya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Lalu siapa yang mencerdaskan kehidupan bangsa sebelum tahun 45? Saya sebutkan satu persatu. Dan tolong Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Tahun 1899 di Jombang, Jawa Timur berdiri sebuah pesantren namanya Tebu Ireng. Pendirinya Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. NU-nya berdiri tahun 26, tapi pesantrennya berdiri tahun 1899. NU sejak tahun 1899 sudah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. 46 tahun sebelum Republik ini merdeka. Tahun 1911 Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin madrasah diniyah pertama di Yogyakarta. 34 tahun sebelum Republik ini merdeka, Persyarikatan Muhammadiyah sudah bikin sekolah. Di Pajagalan tahun 1936, Ahasan dibantu konsep pendidikannya oleh Buya Muhammad Nasir mendirikan Pondok Pesantren Persis nomor 1 Pajagalan. Itu artinya 9 tahun sebelum Republik ini merdeka, Persis sudah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi umat Islam di Indonesia ini adalah umat teladan, umat yang memimpin peradaban, dan umat yang mencontohkan bagaimana peradaban itu dibangun. Oleh sebab itu, saya juga ingin menyampaikan fakta terakhir. Ibu bapak, kalau ibu bapak berjalan-jalan ke berbagai negara, ibu bapak gak bakal nemu satu negara dengan jumlah masjid sebanyak di kita. Jumlahnya ya. Saya datang ke Turki, saya lihat masjid-masjid di Turki itu indahnya luar biasa, arsitekturnya luar biasa. Tapi ibu dan bapak tahu jumlah masjid di Turki kalah banyak dengan di Indonesia. Bapak ibu yang pernah berhaji dan berumroh tentu tahu di Saudi itu banyak masjid yang indah, tapi jumlahnya kalah dengan jumlah masjid yang ada di Indonesia. Jumlah masjid di Indonesia saat ini kurang lebih 369.000 masjid. Dan kerennya, beda dengan negara-negara di Timur Tengah yang masjidnya dibangun oleh negara, masjid-masjid di kita 95% dibangun oleh dana masyarakat. Makanya kita banyak menemukan masjid di tanah air ini yang gak dibantu Pemda, tapi lalu kemudian hasil dari urunan kebaikan dari warganya. Oleh sebab itu ibu dan bapak yang saya muliakan, tolong pertahankan alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau untuk berderma di kala lapang dan di kala sempit. Ciri takwa nu kahiji teh dina bahasa anu basajan mah rengsek urang saum, rengsek panyakit korek urang. Jadi nu korek mah moal matak asup surga. Makanya biasakan jadi pribadi baik. Saya sering mencontohkan kalau ibu dan bapak datang ke pengajian bawa permen, bawa gehu pedas, bawa bala-bala, sok eta teh dikaluarkeun, dibagikeun. Ulah ieu mah hayu we dituna dina tas tepikeun ka amucuy. Jangan.
Saya sering bilang bapak-bapak anu ngarokok kene lamun datang ke pengajian rokokna teh dituna dihareup bagikeun ka nu lain. Lamun aya rokok eta ditunana dina saku, wah eta mah hese asup surga teh. Tong boro kahadean panyakit jadi hakan ku sorangan. Gitu. Coba jadi pribadi yang dermawan. Saya kasih contoh, kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bisa bikin pondok pesantren Tebu Ireng. Dari mana santrinya? Saya pernah datang ke Tebu Ireng, ketemu dengan Kiai Haji Sholahuddin Wahid, Allahu yarham, yang waktu itu pernah menjadi pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng. Saya ngobrol dengan Gus Solah panjang semalaman. Lalu saya tanya, gimana dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren ini? Jawabannya sederhana. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu asatid, ustadz, ajengan yang sudah mencukupkan dirinya dengan rezeki. Lalu kemudian ia berbagi dengan sesamanya. Cara nyari santrinya itu unik. Ia jalan-jalan ke desa-desa, lalu kemudian ada bocah angon yang kemudian tidak terdidik, disauran ku anjeunna jang kersa teu ngaos. Lalu kemudian dia jawab, kalau saya ngaji, siapa yang mencarikan rumput untuk ayah dan ibu saya? Disumpingan ka panglinggihanana, disuhunkeun ka sepuhna. Punten, ieu murang kali bade dicanak ku simkuring. Diatik, dididik jadi generasi tanpa kufidin. Teu kudu mayar SPP, teu kudu mikiran sangukna, sagala rupina ti anu. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan muasis Persyarikatan Muhammadiyah juga sama. Dirinya sudah selesai. Ustaz dari Kiai Haji Ahmad Dahlan teh beunghar-beunghar. Terang di mana? Maknya atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam usia belasan tahun ia sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau dirinya nggak kaya, dia nggak mungkin melakukan itu. Pulang ke Yogyakarta, dia mendirikan madrasah diniyah, digratiskan untuk orang-orang. Hasan ketika orang lain berdakwah masih mempergunakan mic semacam saya, dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar, Hasan bikin majalah namanya Pembela Islam. Salah satu pembacanya pendiri Republik namanya Insinyur Soekarno. Dijual, dibagikan. Kunaon dibagikan? Karena Hasan punya usaha. Usahanya dua, satu penenunan benang, yang kedua vulkanisir batu. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan para asatid itu, saya mohon dengan hormat, tolong setiap para asatid itu berupaya memiliki pekerjaan lain selain jadi guru ngaji, agar secara finansial dia selesai. Kalau dia secara finansial selesai, dia ngaji dimanapun, lidahnya tidak akan diatur oleh jamaah. Bayangkan Pak, lamun simkuring hirup tina ngaji, diundang ku nu beunghar, cek nu beunghar teh Ustaz omatnya tong ngobrolkeun zakat, abdi taramaya. Lamun Ustaz ngobrolkeun zakat, ku abdi moal diundang deui. Eureun simkuring moal ngobrol zakat. Saya kalau pengajiannya orang kaya, saya pasti ngobrol ibadah maliyah. Kenapa? Karena itu yang harus diingatkan. Saya pasti mengutip ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Saya kalau ngaji di perkampungan, di tempat orang-orang miskin, seperti kemarin di Cilacap, ada satu kawasan miskin banget. Saya tidak mengizinkan diri saya ngobrol tentang haji dan umroh. Mata nyeri hati Pak. Di hadapan orang yang sangat miskin di Cilacap, tiba-tiba misalkan saya ngobrol gini, ibu dan bapak, haji dan umroh itu adalah bagian dari rukun Islam yang disebut dengan rukun. Apabila tidak dilaksanakan, maka kemudian bisa menggugurkan semuanya. Jadi kalau bapak ibu tidak berhaji padahal mampu, maka kemudian bapak ibu batal keimanannya. Ada yang salah dari kalimat itu? Nggak ada, tapi mata nyeri hati. Cek jamaah teh kieu goblok sih, apa aing teh gablek duit kita haji. Kan gitu. Ikhwatu iman yang saya muliakan, ayo kita berderma. Masjid yang ada di belakang ibu-ibu ini gak mungkin ada kalau kemudian tidak ada orang yang mewakafkannya, tidak ada orang yang kemudian ngurusnya, tidak ada ibu dan bapak yang kemudian iuran untuk kemudian membangun masjid ini agar kemudian bisa lebih makmur di masa yang akan datang.
Pengajian kita hari ini nggak mungkin suaranya bisa terdengar dengan baik oleh bapak dan ibu kalau tidak ada Asep Son. Asep Son majihanda teh ngukur kieu we. Kumaha carana ame ustad ngobrolna teu kudu capek teuing, ngayakeun naon? Ngayakeun son. Matakna Asep Son mah kuduna eta teh geus jadi ustad ti baheula. Bayangkeun ngaji di mana-mana milu ngadengekeun. Cobi ieu tingali jabapang payuna. Ya Allah teh tong dipelongkeun wae Bu sok GR teh. Kan ngedengerin. Saya hanya ingin menjadikan ini sebagai contoh bahwa untuk memakmurkan agama Allah, untuk membela agama Allah, kita banyak punya cara untuk melakukannya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, ini yang pertama. Ayo kita berderma di kala lapang dan di kala sempit. Yang kedua, wal kadhi minal ghaidh. Kalau kita sukses saumnya, maka kemudian kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang ramah, bukan menjadi pribadi-pribadi yang pemarah. Muslim itu cirinya ramah, bukan marah-marah. Oleh karena itu saya sering bilang kepada asatidz sahabat-sahabat saya, tawarkan Islam ini secara persuasif, bukan intimidatif. Ajak orang, bukan ngejek orang. Kalau kita kemudian ngajak orang ke arah kebaikan tapi dengan cara mengejek, orang gak bakal suka. Awalnya gak sukanya sama orang yang menyampaikan. Lambat laun dia akan punya pikiran, oh Islam teh geuning siga kieu, teu ngeunah. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, saya minta ayo kita mengelola emosi kita, mengelola hawa nafsu kita, agar kemudian hawa nafsu kita tidak menjerumuskan kita pada jurang kenistaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nuju sasi saum mah balageun. Nuju sasi naon? Saum. Saya sering bilang lamun aya ibu-ibu jamaah gosipia diajak ngagosip di bulan Ramadan, itu early warning systemnya tumbuh tuh. Cek, apal tuh si itu kieu? Cicing puasa. Cek, tapi ieu mah hot gosip cek. Itu nangis konferensi pers cek. Langsung cek si Ece, ah no bener, mimiti tak kaganggu ku setan. Bener cek, menarik pisan. Nyanggeus atuh cenah ulah ayeuna iraha atuh cek engke beres buka. Padahal sarua dosana teh. Tapi kan kita merasakan itu, early warning system kita pada sesuatu yang berbau maksiat di bulan Ramadan itu kerennya luar biasa. Cik simkuring hoyong naros. Kunaon di beberapa komplek, di beberapa perumahan, di beberapa perkampungan, lamun sumping sasih Ramadan sok aya balandongan di masjid. Nu biasana tara aya. Nah, hari Ramadan pekan pertama sampai pekan kedua mani masang terpal. Kunaon? Sabab masjid jadi teu cukup. Cik simkuring naros ari kewajiban jang bapak-bapak salat berjamaah isya di masjid ngan ukur Ramadan. Panteu. Tapi kunaon Ramadan masjid teh jadi asal leutik. Kitu ge ketang tepikeun ka 2 minggu. Minggu terakhir mah ngeroy pemain inti. Makanya sampai ada idiom bahasa Arab yang kurang lebih kalau diterjemahkan begini, kita itu hamba Allah bukan hamba Ramadan. Kalau kita cuma baik di bulan Ramadan, kita itu hamba Ramadan bukan hamba Allah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan Allah yang kita sembah di bulan lainnya, itu Allah yang sama. Semestinya semangat ibadah kita sama. Ke Ramadan mah bagus. Dina TV ge kabeh acara nate Islam. Nu tadi kudung ge jadi di kudung. Kalau bapak ibu nanya sama saya, Ustaz kumaha eta lamun aya di kudung di bulan Ramadan engko sae teh? Jawaban saya leuheung. Tong disebut goreng. Leuheung sakitu nama si eta cager di bulan Ramadan.
Nah, saya minta ayo kelola emosinya. Di sini wal kadiminal ghaidha maknanya mereka orang-orang yang kemudian tidak senang marah-marah. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengontrol emosinya. Saya ingin naikkan levelnya. Kita yang selesai Ramadannya sukses, maka kita akan menjadi pribadi yang mampu menahan hawa nafsu kita. Punten Pak, Bu, siapa saja yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dia hanya akan berakhir di terminal. Dia hanya akan berakhir di dermaga yang disebut dengan terminal atau dermaga kenistaan. Maka jaga hawa nafsu kita. Banyak orang-orang baik, ketika miskin dia baik, ketika dia tidak punya kekuasaan dia baik, tapi kemudian ketika ia diuji dengan kekayaan dan kekuasaan, ternyata dia tidak mampu mempertahankan kebaikannya. Matakna tong polontong. Sok aya nu ngobrol kieu, Ustaz abdi mah geus rudet kunaon? Rudet abdi mah diuji teh ku kamiskinan we. Coba uji abdi ku kabeungharan. Saya nanya ya, saya sering nanya ini. Ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak gak usah jawab. Dan ibu-ibu juga jawabnya dengan logika, bukan dari pengalaman. Pertanyaan saya, ibu-ibu, saya mau nanya, suami ibu kemungkinan selingkuh nalika beunghar atau miskin? Diulang, nalika beunghar atau miskin? Ayeuna ibu ngadoa salaki ibu beunghar atau miskin? Ya, sagala rupa teh kudu sapaket. Ini ada ayat jawabannya teh beunghar, tapi Ustaz ulah salingkuhnya, itu yang kita doakan kan Bu? Itu yang kita doakan, bener itu. Tuh kan? Kan gitu. Coba, kan ibu-ibu itu harus tahu paketannya. Ada ayah jalmi punten di pilumuran, punten bisa. Masih sok aya 4 bulanan, waktu 4 bulanan sok diaoskeun surat Yusuf. Simkuring sok naros eta kunaon dibacakeun surat Yusuf. Jawabanna teh ameh kaset engke jadi menteri keuangan. Eta teh bener, tapi ku simkuring sok dihareuyan kieu, tapi ceu sing emot saat can jadi menteri keuangan eta teh ku lancek-lancekna diasupkeun kana sumur. Henteu Ustaz nu eta nama moal. Cetepan hayang sarua. Ya. Pan diasupkeun heula kana sumur, diasupkeun heula ka Panyara, karak jadi menteri keuangan. Ieu ka hayang teh kasepna we wong po. Ustaz upami abdi murang kali abdinya kasep kan abdi teh janten bangga. Ceuk saha? Indungna hideung, bapana hideung boga budak siga Nabi Yusuf. Kulitna koneng umyang, kasep. Kira-kira tatangga curiga atau moal? Ustaz cenah eta teh indungna hideung, bapana hideung, tapi budakna bodas. Terus kumaha? Abdi teh rada curiga kunaon gitu. Soalnya eta teh sok dianteur ku Gojek kulitna koneng. Coba. Nah, saya tuh ke anak-anak selalu bilang, yang penting kalian itu jadi orang takwa titik. Teu seueuting doa. Hayang budak beunghar, hayang budak boga ka kawasan dengan kitu. Dan insya Allah kalau anak kita bertakwa, kalau anak-anak kita jadi soleh dan solehah, kita akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin bertanya, apa sih yang lebih membahagiakan ketimbang rasa tenang? Sok naon? Dan dipanggil ku Allah nagengkeun lebat surga eta ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang senang. Karena tidak setiap kesenangan berujung pada ketenangan. Loba nu heureuyan. Heureuyan ngan ukur sakali. Konsekuensina mang tahun-tahun. Sok pasing balangeur Pak. Nya ibu-ibu ge sarua ibu-ibu mah sok atuh mun abdi ngobrol gitu teh. Siga nu geus balender wae nya banyak.
sok simbalakeun. Nih, saya suatu saat datang ke sebuah tempat, dan di tempat itu tempat rehabilitasi anak-anak yang kena narkoba. Jangan dikira tempat rehabilitasi itu hanya dihuni oleh anak-anak yang tidak bersekolah, tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Enggak, di antara mereka ada yang bagi saya well educated, terdidik banget. Saya sampai nanya, anak ini berkuliah di kampus terbaik di Indonesia, dan kampus terbaik di Indonesia itu adanya di Bandung. Saya nanya, kenapa bisa sampai sini? Ustadz, saya waktu itu lagi bingung menghadapi skripsi. Saya pengen nilainya bagus, saya pengen bahagia, pengen senang. Saya ini terlalu banyak tekanan, sehingga dia mempergunakan dan mengkonsumsi narkoba. Niat nama sangkan senang. Ini lah senang. Secara katakan, wah cecek suri kumaha ngabarakata jeung babaturanana. Sekali nyaman, 2 kali nyaman, 3 kali nyaman, ngan ukur 3 kali. Beres gitu konsekuensinya seumur hidup. Dia jadi adik. Dia jadi orang yang kemudian punya ketergantungan pada narkoba. Akhirnya badannya rusak, hartanya hilang. Dia akhirnya mengizinkan dirinya untuk mencuri harta orang tuanya. Bahkan pada titik tertentu, dia akhirnya karena harta orang tuanya sudah habis, dia mengambil harta tetangga. Makanya jaga hawa nafsu. Dan ingat Pak, hawa nafsu itu, setan itu unik cara menggoda kita. Kadang setan membuat 1001 alasan ke otak kita agar otak kita melakukan kekeliruan yang kemudian dilegitimasi seolah-olah dibenarkan oleh bagian otak kita yang lain. Contoh, saya ini sesekali ngaji di LP kita. Dari mulai LP, Lembaga Pemasyarakatan Anu Biasa, Banjen, Jalan Jakarta, sampai kemudian pondok pesantren terbaik di Indonesia, namanya Sukamiskin. Sukamiskin mah kerennya luar biasa tuh. Jamaah di dia mah kawon. Dari itu mah jamaah lagi mantan menteri, mantan ketua umum partai, mantan jenderal, dulu ada yang mantan gubernur BI, yang kemarin sempat mau ditawari jadi penasehat Danantara. Itu saya ngaji. Kalau ditanya satu persatu kenapa mereka masuk ke situ, itu ada hal yang menarik. Di antara, bahkan banyak di antara mereka yang punya pikiran gini, kenapa saya melakukan kekeliruan itu? Karena saya ingin mengekspresikan rasa cinta saya pada istri dan anak-anak saya. Jadi kunaon korupsi, kunaon maling, kunaon maehan batur, eta teh aya Bu niatna teh ngan ukur hiji, hayang ngabagjakeun nu jadi pamajikan jeung anak. Dan unik, ini yang paling menyakitkan. Mereka punya logika semacam itu, lalu kemudian mereka akhirnya dihukum, akhirnya banyak anak-anak dan istrinya yang meninggalkan mereka. Sanggeus kitu memaneh nang hareup. Geningnya urang maniatna teh nyaah, tapi ari ayeuna urang teh ditinggalkeun ku anak pamajikan. Padahal kamari-kamari pamajikan urang teu pernah nanya. Struk gaji urang ngan ukur 10 juta, tiap bulan urang balik ngare duit 100 juta, kunaon anu 80 juta teu pernah ditanyakeun. Matakna hati-hati. Kalau suami ibu struk gajinya hanya 9 juta, dia bawa pulang ke rumah uang lebih dari segitu, misalkan 20 juta, ibu harus nanya, Kang ieu 11 juta deui di mana? Ieu mananya teh lamun kurang. Biasana 8 juta, napa 4 juta, Kang ieu 5 juta deui disimpangkeun ka mana? Kan gitu. Ini harus hati-hati. Makanya saya sering bilang resilience kita, daya tahan kita pada tindak pidana korupsi itu harus dibangun tidak hanya oleh pejabatnya, tapi juga oleh pasangan hidupnya dan keluarganya.
kudu berjamaah dina jalan katakwaan. Kaasup ku pimpinan masjid. Itu mah diresep menang bantuan teh. Tanyakeun heula ti mana ieu teh bantuanana. Lamun aya politisi, lamun aya pejabat tanya ieu teh ti mana anggaranana. Ulah mah resep. Bapak Ibu boleh cek, saya punya sekolah namanya SD Sedunia di Bandung Timur, sekolah berbasis literasi dan hafalan Quran. Saya kenal dengan gubernur, saya kenal dengan bupati, tapi tidak ada sesen pun uang dari APBD dalam bentuk hibah yang kemudian dijadikan sebagai bangunan yang ada di sekolah saya. Suatu saat saya ditanya sama gubernur, Ustadz kunaon teu pernah ngajukeun? Jawaban saya sederhana, abdi mah hoyong nurutan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahasan. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh umat Islam itu kontribusi kebaikan pada negara. Jadi umat yang melakukan kebaikan, bukan dibantu tapi membantu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kuat berdiri. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, jaga hawa nafsu. Pak, upami bapak ningali nu geulis di jalan, Pak, sok tetep, tapi 2 detik we cukup. Hai ibu-ibu ge tong mani eta pisan galak pisan ka salaki teh. Teu bira ningali saeutik. Siratal mustaqim, siratal mustaqim. Teu bisa deui bahasa Arab salian di eta. Sok lurus, teu kudu ningali cenah. Henteu bukan. Pami ibu sareng bapak nuju kana motor, ibu teh nangkep di pangkar. Tiba-tiba bapak teh misalkannya dicaket borma teh ningali aya nu geulis. Ku ibu teh buru-buru tas ke Pak, nembe aya nu geulisnya dipalih kiwa. Saur bapak teh mohon mah, alhamdulillah. Bapak teh sehat. Rupina wortel dina bala-bala teh mengakibatkan socak bapak teh jernih, bening ningali nu kitu. Tos. Dan saya mohon maaf, saya ini nggak mau bias gender. Kenapa sih yang sering bilang teh cenah laki sok ningalian wae awewe nu geulis, dan urang ge kudu jujur, ibu ge resep ningali lalaki nu kasar. Nya, kunaon atuh bet ka salaki wae? Gitu. Makanya semua tolong jaga diri. Mohon maaf ya. Sekarang Pak Bu, biar wawasan kita meningkat saja. Sekarang warga Amerika Serikat yang Gen Z itu kelahiran dari tahun 80, seusia saya ya kurang lebih. Mereka yang usianya sudah 43 tahun ke sana, 40 tahun ke sana, itu sekarang mereka sudah meninggalkan smartphone. Mereka ninggalin smartphone dan mereka kembali ke HP yang biasa, yang cuma bisa nelpon dan SMS. HP cinit-nit tuh jangan bahaya. Gitu. Tahu ibu bapak kenapa? Karena warga Amerika Serikat ternyata punya kesepahaman. Ternyata salah satu yang mengganggu kebahagiaan kita adalah handphone. Kan dina handphone teh akhirnya ibu gaduh Instagram, ibu gaduh Facebook, ibu gaduh WA. Sabab bapak ibu gaduh WA, bapak ibu ningali story batur. Sabab bapak ibu gaduh IG FB, bapak ibu ningali postingan batur. Baheula urang boga motor Mio, nikmatna luar biasa. Kunaon? Sabab teu dibanding-bandingkeun jeung nu batur. Ari ayeuna bandinganna teh arasup kana handphone. Dina WA story teh si ieu nya saangkatan jeung urang. Urang mah masih make motor, batur mah geus make mobil. Bagja teh jadi kurang. Ibu jalan-jalan ke Mountain Breeze, nikmat, cek ibu teh. Tiba-tiba aya postingan nu lain. Ya Allah, ieu mah di Pangalengan ayeuna aya tempat nu endah pisan. Kanimo cenah. Ibu teh geus nepi kanimo, ningali deui postingan batur. Ya Allah, Pangandaran ayeuna mah geuning kosong. Nu geus mampu ka Pangandaran ningali, alah geuning pantai di urang teh biasa-biasa wae dibandingkeun jeung nu di Bali. Ibu bapak ka Bali kan ti ka Kintamani ningali pegunungan endah pisan.
Geus boga duit yang naik pesawat, ibu tetos nikmat ningali postingan batur. Allah ya Ustad datang aya di Grindelwald di Swiss. Ternyata ieu teh eueuh nanaon. Sok lamun urang nenyok nu kitu wae. Ningali nu kitu wae urang teh bagja teh jadi kurang. Ibu tos nganggo kerudung sae ya Allah, geuning kerudung ieu teh butut aya cenah nu hade namina teh button scarf. Hargana teh 400.000. Ibu tos nganggo raksukan sapertos kieu kaluhur ka handap gamis nu sae. Ningali batur, ya Allah geuning aya gamis namina teh si sesa. Hargana teh 4,5 juta. Padahal eta teh sesa. Iraha rek bagja. Ibu keur tenang-tenang hirup, tiba-tiba dina grup WA teh dikirim berita teh terus menerus. Tungtung nanti jadi teu bagja. Terus ibu teh nanya, bener kitu ya teh mantan gubernur teh kieu. Cik simkuring naros lamun nya siga kitu, pangaruhna jang ibu naon? Sugan ibu teh kieu nah hanya daekeun ka ieu lain ka urang. Kan jadi ngaco. Mohon maaf ya, saya harus terbuka. Karena kemarin saya sempat menemani, saya sering ditanya, Ustadz eta teh leres? Jawaban saya ponok poek. Kunaon poek? Tong boro abdi panginten garwana ge teu yakin. Komo abdi. Ieu mah sagana teh kudu apal mah nya Ustadz teu terang. Da teu dilungankeun. Nya panteun anteur Bu. Gitu. Nya jadi gitu. Dan prinsip hidup masih sederhana saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu boleh berteman, berkoalisi, berkawan dengan siapa saja dalam kebaikan, tapi jangan pernah bersama ketika melakukan keburukan. Sesederhana itu. Santai saja. Ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Jadi tolong jaga hawa nafsunya. Jangan suka marah-marah. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu hoyong murang kalina janten hafid Quran? Ameh naon? Meh naon? Meh soleh, meh pinter. Omat bisi anu ngajawab ieu. Meh naon Bu? Ameh ke Ustad abdi teh bisa ngabanggakeun ka tetangga. Tingali anak abdi mah hafid, anak didinya mah henteu. Goreng ari niatna kitu. Kumaha carana? Kumaha carana murang kalina janten hafid Quran Pak Bu, kumaha carana? Pasantren ke naon deui sok? Nih eta sae nya Bu, Pak, dipasantrenkeun, disakolahkeun. Simkuring naros. Ari budak hafalan Qur'anna leungitna di pasantren atawa di panglinggihan? Di pasantren mah budak teh geus apal balik ka imah jadi poho. Kunaon jadi poho? Sabab di imah teu dimurajaah. Kunaon teu dimurajaah? Sabab tong bara budakna inung bapana ge teu apal kana surat eta. Matakna simkuring mah sok ieu, ya. Ngatik ngadidik budak dina bag-bagan agama mah apapun itu cukup ku contoh. Pan simkuring sok ngadugikeun Rasul mah ngatik ngadidik urang dina bag-bagan salat kalimatna teh wandana teh basajan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ayeuna lamun budak hayang hafal Quran, jang hafalkeun Quran sakumaha bapak mamah ge hafal kana Quran. Jang sing bageur ka tatangga kumaha sakumaha bapak jeung mamah ge bageur ka tatangga. Bapak Ibu tahu yang paling parah di Republik ini, kita ini surplus kata-kata baik tapi defisit tindakan baik. Ari nyeun bahasa nu hebat mah gampang, nu hese mah mere contoh nu hebat. Makanya saya sering bilang di setiap saya ngaji, hal yang paling memberatkan saya sebagai guru ngaji itu halnya sederhana. Simkuring teh sieun teu bisa mere contoh. Tadi Pak RW ruas, simkuring tos aya di dieu. Nah Ustaz tuh saya di depan ngaji nah jam 6. Saya datang jam 6 kurang 5, saya sudah di sini. RW datangnya setengah 7.
Untung RW na kasep aing. Tapi dasar RW aya we alasan teh. Ustaz da abdi di wartosanana 6:30. Yang geus bae di hampura. Kan hese mah contoh. Makanya ibu dan bapak, ayo kita jadi teladan kebaikan. Tong bari ngamek ngakit ngadidik teh cukup we ku contoh. Kumaha carana jamaah pangaosan tepat waktu, ustaznya tepat waktu bae. Tiap datang can aya jamaah ge tungguan we. Ustazna sing sabar. Sim kuring mah nya ieu mah punten. Dalam momentum-momentum tertentu kadang sim kuring mah osok ngupahan maneh. Sim kuring sok maca sirah nabawiyah. Ternyata Rasul itu kalau ngaji, Rasul itu nunggu jamaah. Jadi Rasul nanti payung teras nunggu jamaah. Matakna abdi manganuhunkeun ka ibu bapak anu telat sumping. Ibu bapak teh parantos maparin kasempetan ka sim kuring kanggo nyunah nungguan jamaahnya. Matakna kede malamun ngaji jam 6 sok jam 8 datang. Insya Allah balik kering. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi pemaaf. Jadi pemaaf. Coba acungkan tangan di sini yang nggak pernah bikin dosa, sok ngacung hari wani. Pernah bikin dosa? Coba acungkan tangan di sini yang nggak punya aib. Ayahnya aibnya, ayah, ya aib nu paling enteng mah ayah roromehin dina suku tete aib. Karena aib itu apapun yang kemudian membuat kita malu ketika orang lain tahu. Aib dalam makna yang lebih luas adalah apapun dosa yang pernah kita produksi, tapi lalu kemudian tidak ditampakkan oleh Allah karena Allah menyayangi kita. Matakna sim kuring mah sederhana, ya lamun urang hayang ditutupan aib ku Allah, tutupan aib batur ku urang. Tong diucap aja. Ya. Dan saya sering ngobrol ke lamun teh mah ibu bapak keukeuh hayang ngobrolkeun ka gorengan batur keukeuh teu kuat ustaz. Abdi mah teu kuat pisan. Sok awali ku ngobrolkeun ka gorengan diri heula. Pek. Di jamaah gosip teh hayu urang ngobrolkeun si anu. Tapi numutkeun ustaz datang hayu urang obrolkeun ka gorengan urang sewang-sewangan heula. So, mimiti tina naon hiji. Duh tadi teu tahajud. Padahal tahajud teh nganterkeun urang kana maqam mahmudah. Duh urang tadi henteu 2 rakaat saacan subuh, padahal eta teh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Duh urang tadi teu ka masjid. Duh urang tadi salaki balik di masjid teh ditawaran cai-cai aja. Duh urang tadi nawarkeun cai tapi beungeutna baketut hasil. Duh urang tadi init ka pangajian sabenerna mah niatna teh teu lurus-lurus. Niatna teh ninggalkeun gegeroh jeung nyeuseut. Sok obrolkeun heula ka gorengan diri. Samemeh ngobrolkeun salaki batur ka gorenganana sok pikiran ka gorengan salaki sorangan. Kalau kita bisa melakukan itu, saya kok cukup yakin kita pada akhirnya tidak akan punya cukup waktu membicarakan keburukan orang lain, karena waktu itu habis dibicarakan untuk membicarakan keburukan kita sendiri. Tapi catat ya, saya ngobrol ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Dalam Al-Quran jelas kok, kuntum khairul ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Boleh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu, boleh mengkritik itu. Contoh ya, kemarin saya membuat tulisan, saya kirim ke Kompas. Saya mengkritik rencana presiden yang punya niat untuk mengevakuasi 1000 orang warga Gaza yang terluka dan teraniaya. Tapi saya nulisnya nggak pakai amarah, saya nulisnya berupaya sebaik mungkin dan seargumentatif mungkin. Kemarin kan Pak Prabowo bilang bahwa Pak Prabowo ngelihat Gaza diserang lagi dari mulai tanggal 1 Syawal
dan korbannya sudah sangat banyak. Tiba-tiba Pak Prabowo punya ide 1.000 warga Gaza akan dievakuasi ke Indonesia, diobatin, lalu kemudian setelah mereka sehat, mental mereka sudah baik, dikembalikan lagi ke Gaza. Kupikiran salintas eta teh mulia. Tapi di saat yang bersamaan Donald Trump itu bikin ide tentang relokasi warga Gaza. Warga Gaza direlokasi dari Gaza, tinggal di negara-negara muslim yang lainnya, dititipkan, lalu kemudian Gaza jadi kosong, lalu kemudian akan dikuasai oleh Israel laknatullah alaih. Jadi saya nulis gini, Pak, saya pakai bahasanya lah halus, Pak, ide Bapak tentang membantu Palestina adalah ide yang mulia. Insya Allah penduduk Indonesia bersama dengan Bapak. Tapi ide melakukan evakuasi tolong dipikirkan ulang agar jangan sampai menghadirkan persoalan di masa yang akan datang. Apa persoalannya? 1.000 warga Gaza itu diambil ke Indonesia, tapi mereka tidak akan pernah bisa balik lagi ke Gaza. Dan kalau banyak negara yang melakukan itu, maka Gaza sedikit demi sedikit akan ditinggalkan oleh warganya. Lalu kemudian pada akhirnya Israel akan memasuki kawasan tersebut dan mereka melakukan pendudukan di wilayah yang semestinya milik orang-orang Gaza di Palestina. Tapi nggak usah jadi marah. Tiba-tiba ngomong, goblok presidennya. Dan niatnya mah bagus. Tapi ada hal-hal yang kemudian harus kita ingat. Kalau itu kekeliruan, maafkan. Udah biasa. Kita biasa melakukan kesalahan. Oleh karena itu harus punya ruang untuk maafkan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, kalau kita bisa melakukan ketiga hal tadi, kita bisa jadi orang dermawan, kita bisa jadi orang yang mampu mengontrol emosi kita dengan baik, kita bisa memaafkan kekeliruan orang lain, kita bisa membangun toleransi ruang pemahaman dengan orang lain yang melakukan kekeliruan, maka insya Allah menurut ayat ini kita akan resmi menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu saya mohon warga Rengas Condong ini mudah-mudahan satu sok sing berekan. Ya, sing berekan. Anu kadua mudah-mudahan teu aya warga di resep nama ka batur. Ulahnya. Ya kunaon sih sok siga jadi rukun nini teh kudu cerewet jeung kudu ngamuk. Padahal nini teh cerewet jeung teu ngamuk tidak anger geulis nini teh. Ngecek akina. Ya. Lalu kemudian tolong jadi pemaaf. Ulah ieu mah ya Allah eta aya tatangga dina hiji waktu parkir salah mani diinget mang tahun-tahun. Jangan jadi pemaaf. Ada anak melakukan kekeliruan sama kita, tolong jadi pemaaf. Coba acungkan di sini tangannya. Siapa yang anaknya tidak pernah melakukan kekeliruan sama ibu? Pernah anak menyakiti kita? Pertanyaan berikutnya, pernah kita nyakitin anak? Nah, mantap lagi. Ya. Dan ingat, ini yang terakhir yang pengen saya sampaikan. Tolong diingat ini baik-baik. Kalau anak-anak kita melakukan kekeliruan, percayalah, di balik kekeliruan, kekhilafan dan kesalahannya itu ada kontribusi kita. Yang mungkin dua hal. Satu, kita tidak mendidik anak kita dengan baik atau kurang baik. Yang kedua, mungkin kita gagal menjadi teladan bagi anak kita, sehingga anak kita kebingungan bagaimana kebaikan itu harus dilakukan. Sabab contohnya teu aya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan para guru-guru kita yang ada di tempat ini, para masyayikh, para asatidz, karena dari mereka lah kita memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Hatur nuhun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.